Halo laiku, kembali lagi di podcast Kamar Horor Misteri, di mana podcast ini sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan umat manusia dan umat-umat lainnya. Di sini kita akan melanjutkan cerita dari pendakian Gunung Ciremai yang didaki oleh Umang dan teman-temannya yang pada part 1 kemarin. Nah, dia akan dilarang sama kakek misterius itu untuk naik ke atas puncak gunung. Jadi seperti apa kelanjutan kisahnya? Langsung saja, ini dia ceritanya. Setelah Umang dibangunkan oleh teman-temannya, salah satu teman dari Umang memaksa agar mereka dapat melanjutkan perjalanan ke atas puncak gunung. Tentu saja ego seorang pendaki pemula sangat ingin sekali menaklukkan puncak Gunung Ciremai. Namun Umang pada saat itu akhirnya memutuskan untuk voting saja siapa yang ingin ke puncak. Apabila suara terbanyak, maka keputusan yang diambil oleh kelompok kecil mereka. Jadi Umang dan teman-temannya ini mau voting gitu. Kalau siapa yang milih naik ke puncak lebih banyak, disitulah orang itu bareng-bareng naik ke puncak. Tapi kalau yang ingin turun, yang lebih banyak votingnya, berarti mereka harus turun kayak gitu. Umang menjelaskan secara teori waktu yang ditempuh untuk ke puncak dan kembali akan menghabiskan waktu hingga sore. Ia tidak ingin mereka kembali ke base camp larut malam, sebab mengingat gangguan-gangguan makhluk halus yang mereka alami sebelumnya. Dukung terus karya-karya dari Kamar Horor Misteri dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Salah satu teman lainnya memahami penjelasan Umang dan memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan. Sedangkan Yonan yang juga merasakan gangguan dari makhluk halus tetap juga ingin mereka cepat-cepat kembali turun. Dari sini mereka akhirnya sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan sampai ke puncak Gunung Ciremai. Mereka kemudian berkemas untuk bersiap turun ke base camp. Di saat itulah mereka akhirnya bertemu dengan rombongan pendaki lain. Seperti biasa, Umang pun berbincang sejenak dengan rombongan itu dan memberikan 2 botol air mineral, mengingat di Gunung Ciremai sendiri cukup sulit untuk menemukan sumber air. Mas, ini ada rezeki. Umang memberikan 2 botol air. Salah satu dari pendaki itu bertanya kepada Umang, tadi dari puncak juga enggak mas? Oh iya, kita dari puncak, jawab Umang. Semalam hujan enggak sih di sini mas? Iya mas, hujan dari semalam, jawab Umang. Pendaki itu lantas kebingungan, pasalnya ia melihat tanah di pos bayangan itu kering. Loh, ini kan kering mas. Ya, namanya lagi musim kemarau mas. Umang sengaja tidak menceritakan kepada rombongan tersebut apa yang mereka alami semalaman. Tentu ia tidak ingin mental dari para pendaki yang baru saja menapaki kaki di pos bayangan itu down. Jadi kan Umang ini gak mau menceritakan kejadian yang mereka alami gitu maksudnya, biar para pendaki ini gak ngedown, gak takut kayak gitu. Singkat cerita, mereka kemudian mulai berjalan untuk turun ke base camp. Umang seperti biasa mencatat berapa lama perjalanan yang mereka tempuh. Kebiasaan ini agar Umang mengetahui waktu prediksi dalam manajemen waktu di Gunung Ciremai selama pendakian. Namun setelah dari pos ke pos mereka turun, Umang menyadari ada sebuah kejanggalan di mana mereka berjalan sangatlah cepat. Umang menghitung dalam selisih waktu yang mereka tempuh. Anehnya mereka hanya memakan waktu sekitar 10 menit dari setiap pos, padahal mereka berjalan dengan begitu santai. Jadi kan pada saat malam hari itu Umang dan teman-temannya berjalan kok lama kali. Tapi kalau pas pulangnya ini kok cepat kali. Dari pos ke pos tuh jaraknya cuma 10 menit kalau ditempuh pakai waktu dan dihitung gitu. Jadi Umang ini agak bingung juga. Biasanya setiap perjalanan yang Umang lalui dalam pendakian, waktu turunnya ditempuh adalah setengah dari waktu naik ke puncak gunung. Apabila waktu perjalanan yang ditempuh dari pos 1 ke pos 2 berkisar 2 jam, semestinya mereka berjalan turun dari pos 2 ke pos 1 menempuh waktu hingga 1 jam, atau paling cepat berkisar 30 menit. Namun faktanya dalam catatan Umang mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit dari pos ke pos. Bagi kalian yang mempunyai pengalaman horor nyata, kalian boleh kirimkan cerita kalian ke email Kamar Horor Misteri. Dan cerita kalian akan kita ceritakan di channel Kamar Horor Misteri. Di pos 1 Umang baru menyadari hal itu. Dirinya pun sempat kebingungan kenapa mereka berjalan begitu cepat dan tidak merasakan lelah sedikit pun. Namun di saat mereka mulai melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju base camp, disitulah mereka mulai merasakan amat lelah dan memakan waktu yang sangat lama. Padahal kondisi jalan hanyalah sebuah tanah yang datar. Dalam buku catatan Umang, perjalanan dari pos 1 menuju base camp yang seharusnya ditempuh 30 menit, mereka justru memakan waktu sekitar 2 jam. Kejanggalan-kejanggalan yang mereka alami itu membuat Umang bertanya-tanya. Sesampainya mereka ke salah satu rumah teman Umang di dekat kaki Gunung Ciremai, Umang langsung mengecek 4 baterai kameranya yang tidak bisa digunakan saat di Gunung Ciremai tadi. Dan ternyata baterai kamera miliknya masih sangat penuh. Umang kemudian mengecek video yang menurutnya sempat rekam sosok makhluk halus di action cam miliknya.
Setelah melihatnya, ia kemudian bertanya kepada temannya yang memiliki kemampuan khusus dan meminta penjelasan darinya. Temannya pun menjelaskan seolah tahu betul apa yang Umang alami. Temannya itu menjelaskan sosok makhluk yang melintas saat ia sedang memasuki jalan seperti terowongan, termasuk sosok makhluk yang berambut gimbal. Namun ketika Umang bertanya sosok apakah makhluk yang tertutupi kain putih dengan berlumur tanah yang ia temui, "Kalau yang kayak kain putih itu apa, Lek? Pocong." "Bukan," kata teman Umang. "Terus apa, Lek?" "Ah, kau pun malam-malam gini chat kayak gini bikin aku merinding aja, sampai gelas kopiku tumpah ini," kata teman Umang sambil menghentikan perbincangan dalam pesan singkatnya. Beberapa hari berlalu, Umang masih bertanya-tanya mengapa kejadian aneh itu mereka alami. Kemudian ia bertanya dengan pamannya perihal pesan seorang kakek yang muncul dalam mimpinya 2 kali. Ia juga bertanya kepada neneknya apakah ia masih memiliki keturunan kesepuhan Cirebon. Paman Umang pun demikian, seolah tahu betul apa yang mereka alami di Gunung Ciremai. "Kau kemarin malam-malam di Gunung Ciremai itu nampak kayak barong kan di atas pohon?" "Iya, Man." "Kok paman tahu?" kata si Umang. "Ya iyalah, itu kan yang jagain kau. Banyak yang gak suka waktu kau di situ," kata paman Umang menjelaskan. Lepas perihal Umang yang telah mengetahui siapa sosok penjaganya, ia kemudian mengevaluasi apa penyebabnya mereka diteror oleh banyak makhluk halus. Dari sinilah Umang menyadari bahwa salah satu temannya tidak menjaga adab dalam berbicara. Pasalnya salah satu teman Umang yang baru pertama kali mendaki gunung itu bercanda dengan tidak memperhatikan sekitarnya. Bahkan teman Umang ini sering berbicara mengenai hal mantap-mantap. Ya kalian tahu lah mantap-mantap apa kan, kayak gitu. Dari semua rentetan kejadian yang dialami oleh Umang dan teman-temannya ya karena ada salah satu temannya yang berbicara kotor seperti itu. Tapi untungnya Umang dan teman-temannya bisa selamat sampai ke rumah lagi. Jadi kesimpulannya, dimanapun kita berada, dimanapun tempat kita harus menjaga adab, sopan santun, pembicaraan dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini aja podcast horor kita kali ini, dan kita akan ketemu di cerita-cerita horor selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe kalian kalau suka podcast ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita ketemu di podcast selanjutnya.